Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaral Al-Ardi Rudianto, nomor absen 2 dari kelas 12 IPA 2 P2T. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan iptek di bidang telekomunikasi dan informasi. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, sejarah perkembangan komunikasi informasi. Yang kedua, jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang ketiga, ada dampak teknologi komunikasi informasi. Yang pertama, kita akan membahas sejarah perkembangan komunikasi informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dimulai tahun 1875 ketika Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Telepon ini kemudian dihubungkan dalam jaringan kabel yang menghubungkan antar daerah. Jaringan kabel telepon merupakan infrastruktur pertama yang dibangun manusia untuk kepentingan komunikasi global. Tahun 1895, teknologi komunikasi semakin bertambah dengan ditemukannya radio oleh Guglielmo Marconi. Pemanfaatan radio menggunakan sinyal analog pada mulanya sering digunakan oleh para pelaut untuk mengirimkan pesan telegram, menggunakan kode Morse antara kapal yang berlayar dengan pihak stasiun operator di darat. Tahun 1940 berkembang transmisi audiovisual tanpa kabel dalam bentuk siaran televisi. Penciptaan televisi diawali oleh Paul Gottlieb Nikow tahun 1884, Boris Rosing tahun 1907, John Logie Baird tahun 1920, Kalman Tihanyi tahun 1926, dan pada tahun 1927 berturut-turut televisi disempurnakan kembali oleh Leon Theremin, Herbert Ives, dan Philo Farnsworth. Tahun 1945, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menciptakan komputer pertama yang dinamakan Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) untuk kepentingan militer. Amerika Serikat mengembangkan komputer terinspirasi dari Charles Babbage yang pada tahun 1882 menemukan mesin hitung yang kemudian menjadi cikal bakal komputer. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teknologi komunikasi dan informasi. Yang pertama ada handphone. Handphone merupakan telepon genggam berbentuk kecil yang bisa dibawa kemana saja. Handphone diciptakan oleh Martin Cooper tahun 1972 ketika bekerja di perusahaan Motorola. Penemuan handphone menandai pergeseran fundamental di mana sebelumnya komunikasi bersifat konvensional hanya bisa melalui telepon yang berhubung ke rumah-rumah. Kini komunikasi bersifat portable, kapan saja dan di mana saja antar pengguna handphone. Berikut adalah gambar handphone dari masa ke masa. Yang kedua ada radio internet. Radio internet merupakan layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Radio internet diawali oleh Carl Malamud yang pada tahun 1993 meluncurkan internet talk radio yang berisikan wawancara terhadap para pakar komputer. Layanan radio internet dapat diakses dari belahan dunia dimanapun dan bersifat global. Berikut ini adalah gambar dari radio internet. Yang ketiga ada televisi teknologi tinggi. Televisi teknologi tinggi merupakan perkembangan televisi dengan fitur dan fungsi yang lebih modern. Layar yang digunakan tipis berbentuk LCD atau LED dengan kualitas HD atau Full HD. Televisi modern dilengkapi dengan fasilitas internet, penggunaan kabel USB, dan koneksi dengan komputer. Pengembangan televisi teknologi tinggi juga mempertimbangkan pemakaian daya listrik yang rendah agar hemat energi. Berikut adalah gambar dari televisi teknologi tinggi. Yang keempat ada laptop. Laptop atau komputer jinjing merupakan komputer portable berukuran kecil dan ringan. Laptop diciptakan oleh Adam Osborne tahun 1981. Secara umum, laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer, hanya saja ukurannya diperkecil, lebih ringan, tahan panas, dan hemat daya. Penggunaan tombol yang dulu berupa keyboard kini berkembang menjadi touchscreen dan di dalamnya dilengkapi akses internet untuk keperluan browsing. Berikut adalah gambar laptop dari masa ke masa. Yang terakhir ada sosial media. Media sosial merupakan media online untuk para penggunanya dapat berinteraksi secara aktif dan up-to-date melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.
Hal menarik jika mencermati perkembangan media sosial sebagaimana disebutkan tadi adalah fakta bahwa kesuksesan dapat dibangun melalui kolaborasi yang baik antar satu individu dengan individu lainnya. Penemuan-penemuan yang dilakukan pada era modern ini bisa dikatakan lebih bersifat kolektif daripada personal. Selanjutnya kita akan membahas dampak teknologi komunikasi informasi. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara cepat, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, membuka wawasan terutama dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, mendorong modernisasi dan perubahan dalam masyarakat. Yang keempat, membuka jaringan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara lebih luas dan global. Dan yang kelima, melahirkan gaya hidup baru terutama pada masyarakat perkotaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.